pagi teman-teman. Gimana nih kabar kalian selama di rumah aja? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oh ya teman-teman, kegiatan kalian selama di rumah aja ngapain aja sih sebenarnya? Kalau Kak Fania ngapain aja nih? Kalau aku yang pasti nugas, terus aku beres-beres rumah juga, makan makanan sehat, terus aku juga berjemur nih selama di rumah aja. Wah, berarti banyak banget nih ya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan ketika kita di rumah aja. Nah, kakak-kakak mau mengajak kalian untuk share pengalaman kalian selama di rumah aja ngapain aja sih sebenarnya. Tentunya selain ngerjain PR. Jadi kalian bisa share pengalaman kalian ke Instagram dan jangan lupa tag Instagram PT Pelita Hidup. Betul. Selain itu teman-teman juga bisa ikut nih games Bigo yang udah kita share di grup WA. Oh iya. Nah, satu lagi, kalau kalian udah share pengalaman kalian dan kita lihat ada yang menarik dan paling unik, itu bakal kita kasih hadiah. Wow, penasaran gak nih? Iya, tentu penasaran dong. Dan buat yang nyelesain games bingonya juga bakal kita kasih hadiah. Nah, hadiahnya itu kita kasih pada saat kita tatap muka nanti ya. Berhubung hari ini hari Minggu, ayo kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji namanya. Kita mau bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Vini. Teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan yang hari ini akan diiringi oleh Kak Dodo. Lagu pertama kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Ayat yang pertama dan yang kelima, ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita dari Lukas 6. Lukas 6 ayatnya yang ke-37 sampai 38. Jika Alkitabnya sudah terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab.
Bacaan Alkitab hari ini terdapat dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, teman-teman, firman Tuhan hari ini tentang perikopnya yaitu hal menghakimi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kakak mau memberikan sebuah ilustrasi singkat. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi ada seorang ibu yang miskin tinggal bersama seorang anaknya. Anaknya ini perempuan. Nah, kesehariannya anak ini membantu ibunya untuk berjualan. Suatu ketika si ibu ini akan pergi ke kota dan si ibu memberi pesan kepada anaknya. Pesannya seperti ini. Kamu jangan pulang terlambat. Kalau misalkan kamu sampai pulang terlambat, ibu akan menghukum kamu. Nah, ketika ibunya kembali dari kota, dia mendapati anaknya itu belum pulang atau anaknya ini terlambat. Nah, sang ibu pun marah dan juga dia langsung memberikan hukuman kepada anaknya, yaitu dia mengunci pintu rumah dan dia pergi. Tapi sebelum dia pergi, si ibu ini memberikan pesan di secari kertas yang isinya seperti ini. Kamu terlambat dan saya menghukum kamu. Nah, ketika si anak ini pulang ke rumah dan dia melihat secari kertas di depan pintu, maka dia sadar bahwa ya saya terlambat, ibu menghukum saya. Nah, yang dia lakukan adalah dia menunggu di depan pintu rumah. Pada saat itu terjadi hujan salju yang sangat lebat, jadi si anak ini sangat kedinginan. Dia meringis kedinginan. Lalu tidak lama kemudian sang ibu pun pulang dan dia melihat anaknya itu sudah lemas, sudah tidak berdaya. Sang ibu pun dia membangunkan anaknya, tapi anaknya tidak kunjung bangun. Nah, ketika dia sedang membangunkan anaknya, dia menemukan secari kertas yang ditulis oleh anaknya. Anaknya itu menuliskan seperti ini. Ibu, hari ini aku berhasil menjual dagangan kita. Dan aku tadi pergi membeli jepitan yang sangat indah sebagai hadiah ulang tahun ibu. Selamat ulang tahun ibu, maafkan aku pulang terlambat. Dan saat itu juga si sang ibu pun menyesal. Nah, teman-teman, dari ilustrasi singkat tadi, aku mau sampaikan bahwa setiap perbuatan, setiap perilaku yang kita lakukan dengan terburu-buru, kita tidak berpikir terlebih dahulu, itu sangat berbahaya, teman-teman. Bahkan di akhirnya itu kita bisa rasa dipermalukan atau bahkan kita akan merasa menyesal seperti si ibu tadi. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini mau disampaikan ada 3 hal. Yang pertama, jangan menghakimi. Itu sudah jelas banget ya teman-teman, di ayat 37 disampaikan, janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum. Nah, terkadang teman-teman sekalian pasti di dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian bergaul, ketika kalian ada di dalam lingkungan persekolahan, pasti kalian pernah dituntut untuk hidup sempurna. Itu manusiawi. Pasti kalian pernah merasa saya harus lebih baik dari orang lain, saya harus lebih hebat dari orang lain, saya harus lebih benar dari orang lain. Nah, hal itulah yang Tuhan tidak inginkan kalian lakukan, teman-teman sekalian. Nah, bahkan seringkali kita itu menilai orang lain. Kita lebih mudah untuk menilai orang lain dibandingkan kita menilai diri kita sendiri. Karena ya faktor tadi, kita merasa kita lebih hebat, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih benar dibandingkan orang lain. Nah, teman-teman, di dalam firman Tuhan hari ini, menghakimi itu seperti apa sih? Sikap menghakimi ini bukan berarti teman-teman itu tidak boleh menegur orang lain. Teman-teman harus bisa membedakan mana menegur, mana menghakimi. Kalau menegur itu kalian itu bertujuan untuk memberikan atau memperbaiki sesuatu. Sedangkan kalau menghakimi, kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain lalu kalian menjatuhkan orang lain. Nah, hal itulah yang Tuhan tidak inginkan kalian lakukan.
Lalu itu poin yang pertama, jangan menghakimi. Poin yang kedua yaitu Tuhan mau kamu itu mengampuni. Di ayat 37b disampaikan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Wah, luar biasa ya teman-teman hari ini ya. Tuhan minta kita untuk tidak menghakimi dan juga Tuhan minta kita untuk mengampuni. Apalagi kita mengampuni orang yang telah berbuat salah pada kita. Kita mengampuni orang yang telah mengecewakan kita. Mungkin ketika orang mengecewakan kita, kita pasti berpikir kita harus mencari kesalahan dia. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Tapi Tuhan ingin kalian bisa mengampuni. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah Tuhan mau kamu memberi. Dia 38, berilah dan kamu akan diberi. Memberi dalam hal ini adalah memberi sesuatu yang positif. Nah, seperti contoh tadi, kamu jangan menghakimi dan juga kamu mengampuni. Itulah yang Tuhan inginkan dari kalian, dari teman-teman sekalian. Jadi, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, mau mengajarkan Kakak Vini, mengajarkan adik-adik tunas sekalian untuk sama-sama kita belajar bagaimana tidak menghakimi orang lain. Jadi teman-teman, marilah kita melakukan kehendak Tuhan supaya kita juga diberkati oleh Tuhan dan kita menjadi berkat bagi sesama. Ingat, jangan menghakimi dan kita harus mengampuni sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, mari kita mendengarkan warta pekat PT. Warta pertama yaitu ibadah tatap muka ditiadakan sampai 30 April 2020. Tetapi setiap minggu akan ada video firman Tuhan yang akan di-share di YouTube GPIB Pelita Hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya guys. Yang kedua, dihimbau untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan selama di rumah aja. Yang terakhir, jangan lupa share pengalaman selama di rumah aja serta bingo PT ke Instagram story kalian, lalu mention ke @pt_pelitahidup. Guys, kita udah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan loh. Sampai ketemu di minggu depan ya. Jangan lupa jarak kesehatan.